Bagi sahabat yang mengamalkan salawat Al-Fatih atau menyukainya, maka wajib simak video ini dan wajib harus tahu ijazah kubra dari salawat Al-Fatih ini, sehingga sahabat juga tahu sumber asal-usul dari salawat Al-Fatih dari Sayyid Ahmad At-Tijani atau Syekh Muhammad Al-Bakri. Mari kita simak bersama sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, kami mau berbagi tentang ijazah kubra dari salawat Al-Fatih. Jadi yang perlu diketahui sahabat, salawat Al-Fatih ini yaitu seperti yang terkenal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa sampai akhir. Nah, itu ada dua yang masyhur. Satu Sayyid Ahmad At-Tijani dan dua Syekh Muhammad Al-Bakri. Jadi ketika kita membaca yang namanya salawat Al-Fatih, kita kadang tidak sadar versi yang mana yang kita baca. Apakah versi Syekh Muhammad Al-Bakri atau Sayyid Ahmad At-Tijani. Hanya dari Thariqah At-Tijani yang tahu versi dari Sayyid Ahmad At-Tijani. Seperti itu sahabat. Persis ini bacaannya hanya satu kalimat, satu lafaz yang tidak ada di antara salah satunya sahabat. Dan kita harus tahu siapa sih sebenarnya pencetusnya salawat Al-Fatih ini. Karena juga ada perbedaan lafaz. Nah, sebenarnya juga salawat Al-Fatih ini sahabat sama halnya dengan Rotibul Haddad, yang mana juga ada dua. Ada Rotibul Rifa'i dan juga ada Rotib Al-Haddad. Ini kita harus paham sahabat. Jadi sumber pengambilan yang akan kami bagikan ini sahabat, diantaranya adalah kitab Karamatul Aulia Lin-Nabhani. Punya kitab Imam An-Nabhani Karamatul Aulia, juz 1 halaman 313. Sedangkan yang kedua dalam kitab Afdhalus Salawat Lin-Nabhani, juga karya Imam An-Nabhani, kitab Afdhalus Salawat, halaman 140 sampai 142. Ini diantara sumber-sumbernya sahabat. Jadi kita langsung baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salatal fatih, bahwasannya sesungguhnya salawat Al-Fatih laisat khosotan bitijaniyina, itu tidaklah dikhususkan pada Thariqah At-Tijani atau golongan Thariqah At-Tijani. Faqad nazalat, maka sungguh turun atau sudah turun salawat Al-Fatih ini alal imami Muhammad Al-Bakri, atas Imam Muhammad Al-Bakri Al-Khalwatiyah, yang mempunyai Thariqat Khalwatiyah sahabat, yang mana itu dilahirkan pada tahun 994 Hijriah. Sampai di sini kita pahami sahabat. Jadi kalau sahabat mencari suatu contoh, kalau sahabat carinya Sayyid Muhammad Al-Bakri, maka akan lari ke Damaskus, yaitu Sayyid keturunan Nabi Muhammad SAW, Al-Hasani kalau tidak salah. Dan itu setelahnya Sayyid Ahmad At-Tijani. Jadi harus dipahami Syekh Muhammad Al-Bakri. Kalau mau ditambahin lagi Al-Khalwatiyah, itu di Mesir. Dan itu sahabat lahirnya pada tahun 994 Hijriah. 994 Hijriah seperti yang tercantum dalam kitab ini. Sedangkan Sayyid Ahmad At-Tijani lahirnya itu sekitar 1150 Hijriah. Jadi Imam At-Tijani itu setelahnya Syekh Muhammad Al-Bakri. Selisihnya hampir 200 tahun. Tentunya ini sudah valid sahabat kalau Sayyid Ahmad At-Tijani ada pengijazahan khusus dari salawat Al-Fatih ini. Dan tidak ditemukan secara gamblang, entah itu dari Syekh Muhammad Al-Bakri atau dari Kanjeng Nabi yang mengijazahkan hal yang sama. Perbedaannya apa? Yang khusus dari Sayyid Ahmad At-Tijani, yaitu harus dipahami. Kalau Sayyid Ahmad At-Tijani, sholawatnya, thariqahnya membacanya seperti ini sahabat.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, tanpa kata wa sahbihi ataupun wa ashabihi. Itu dari Said Ahmad At-Tijani. Kalau mau mengamalkannya boleh kedua-duanya sama. Sedangkan dari Syekh Muhammad Al-Bakri itu yang masyhur, yang tersebar tanpa khususiyah. Jadi yang ini memang khusus Said Ahmad At-Tijani, yang tanpa wasabi atau wasahbihi. Sedangkan dari Syekh Muhammad Al-Bakri yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Namun kami pribadi sahabat membacanya versi kitab Syawarikul Anwar, yaitu Said Muhammad Alawi Al-Maliki, yaitu yang berbunyi wa ala alihi wa sahbihi, bukan ashabihi. Wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sama antara ashabihi wa sahbihi. Justru mungkin lebih bagus wa ashabihi, seperti itu sahabat. Jadi dari kesimpulan ini pencetusnya yaitu Syekh Muhammad Al-Bakri, namun ada keistimewaan kepada Imam At-Tijani dalam salawat Al-Fatih ini sahabat, seperti halnya Rotibul Haddad. Kita yang tahu di Indonesia, bahkan di dunia, Rotibul Haddad itu pencetusnya adalah Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sehingga terkenal dengan Rotibul Haddad. Namun betapa banyak ulama-ulama sahabat yang menulis, mencatat Rotibul Haddad adalah rotibnya Imam Ahmad Ar-Rifai, Said Ahmad Ar-Rifai, yang mana selisihnya jauh antara Said Ahmad Ar-Rifai dengan Imam Al-Haddad. Sehingga dalam kitab Rotibul Rifai ada di sana Rotibul Haddad. Jadi ulama kontemporer tentunya di Timur Tengah, semuanya di Syria dan lain sebagainya, berhusnudzon kepada Al-Haddad, bahwasanya beliau tidak menjiplak atau lain sebagainya. Karena banyak ulama, perlu dipahami sahabat. Yang pertama, ulama mengatakan mungkin saja sama, mengarangnya sama, susunannya sama, itu mustahil sahabat. Bisa saja semiliar satu orang. Karena apa? Itu terlalu banyak susunannya dan mustahil urutannya. Pasti satu pencetus. Nah, jangan heran sahabat jika Rotibul Haddad itu banyak diijazahkan tanpa kenal ke Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad atau istilah Rotibul Haddad, tapi kenalnya Rotibul Rifai, karena itu ada dalam kitab Rotibul Rifaiyah. Jadi ada di dalam kitab Rotibul Rifai, dan banyak ulama-ulama juga yang merangkum atau memasukkan ini pada karya Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Jadi kemungkinan sama halnya dengan salawat Al-Fatih, yaitu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini sahabat mengamalkan atau entah itu mendapat ijazah dari Sayyid Ahmad Ar-Rifai atau dari sanad-sanad, tapi mengamalkan beliau yang menterkenalkan, mempopulerkan, sehingga sama murid-muridnya dinisbatkan Rotibul Haddad. Jadi murid-muridnya itu tidak tahu Rotibul Rifai, Rotibul Haddad, karena yang menterkenalkan sama dengan salawat Al-Fatih. Banyak thariqat Tijani tahunya salawat Al-Fatih ya punya Imam Ahmad At-Tijani. Salawat Tijaniyah seperti itu sahabat, salawat Al-Fatih. Padahal itu dari Syekh Muhammad Al-Bakri. Begitu juga Rotibul Haddad yang sudah masyhur, terkenalnya punya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Padahal di ulama-ulama Timur Tengah, bukan Yaman ya, maksudnya yang Timur Tengah, itu terkenal juga dengan nama Rotibul Rifai. Jadi husnudzon saya dengan logika dicocokkan dengan salawat Al-Fatih itu sahabat, jadi pencetusnya semuanya satu. Yang satunya Syekh Muhammad Al-Bakri, yang satunya Said Ahmad Ar-Rifai. Jadi bagi yang mengamalkan Rotibul Haddad wajib bertawassul pada Said Ahmad Ar-Rifai. Seperti itu sahabat. Jadi yang harus sahabat ketahui agar bisa menyimpulkan sendiri, menebak sendiri. Jadi Said Ahmad At-Tijani lahir pada tahun 1150 Hijriah. Itu bisa Anda cek sendiri sahabat. Sedangkan Syekh Muhammad Al-Bakri, kalau kerepotan kasih Al-Khalwatiyah, Syekh Muhammad Al-Bakri Al-Khalwatiyah itu sekitar 994 Hijriah. Ada sekitar 100-150, kalkulasi sendiri, itu jaraknya. Dan ini
jelas yang lebih dulu penciptanya, namun ini ada khasais. Salawat ini ada keistimewaan sanad kepada Sayyid Ahmad At-Tijani. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahabat, lahirnya sekitar 1044 Hijriah. Bisa Anda cari. Sedangkan Sayyid Ahmad Ar-Rifai, lahirnya sekitar 550 atau 515. Sekitar 500. Abad ke-5 Hijriah. 500. Jadi selisihnya sekitar 500 tahun. Jadi kemungkinan sahabat, Allahu a'lam ya, kemungkinannya karena terlalu banyak hizib, rotib, wirid-wirid Sayyid Ahmad Ar-Rifai dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu terlalu banyak. Jadi nggak ada yang monopoli satu masyhur gitu, nggak merata sahabat. Nah, mungkin Rotibul Haddad yang kita kenal dengan Rotibul Haddad, Rotib Ahmad Ar-Rifai ini sahabat tidak begitu populer karena panjang. Akhirnya diamalkan oleh Imam Abdullah Alawi Al-Haddad dan dimasyhurkan ke murid-muridnya, barulah terkenal populer dengan nama Rotibul Haddad. Padahal memang pencetusnya Sayyid Ahmad Ar-Rifai, sama dengan salawat Al-Fatih. Sampai di sini sahabat insya Allah paham ya. Dan ini kemungkinan 100% atau 99% itu benar sahabat. Karena sepersennya itu kita sama-sama nggak tahu. Seperti itu sahabat. Jadi lanjutannya sahabat, bahwasanya salawat Fatih ini turun atau diturunkan kepada Syekh Muhammad Al-Bakri fi waraqatin min nurin, yaitu di dalam warokoh itu di dalam apa namanya kertas kalau zaman sekarang yaitu catatan ya, di dalam catatan turun minurin dari cahaya, maksudnya ini dari Allah sahabat, entah lewat apa, intinya ada sohifah, di dalam redaksi lain pakai sohifah, yaitu pada catatan buku, seperti buku lah, turun yang berupa dari cahaya, anturukil ilham, dari jalan ilham. Jadi salawat Al-Fatih itu turun sahabat pada Syekh Muhammad Al-Bakri. Syekh Muhammad Al-Bakri ini di dalam kertas atau catatan dari cahaya. Catatannya itu cahaya, intinya turun dari cahaya, dari jalan-jalan ilham. Dari jalan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilham wahya nau'un min aksamil wahyi as-sittati. Dan ilham itu adalah satu macam di antara macam-macamnya wahyu yang 6. Jadi kan wahyu ada wahyu percakapan, ada wahyu dalam mimpi, ada ilham, dan lain sebagainya. Bentuk wahyu bisa sahabat cari, ada 6. Di antaranya adalah jalannya dengan ilham. Jadi turunnya salawat Al-Fatih tidak murah-murah turun dari Allah langsung pada Syekh Muhammad Al-Bakri sahabat. Ada sebabnya, yaitu yang beliau dapatkan dari ilham, ba'dama tawajjaha ilallahi 30 sanatan, yaitu setelah Syekh Muhammad Al-Bakri itu bertawajuh, yaitu fokus kepada Allah selama 30 tahun, baru turunlah ini dari ilham di dalam cahaya, yaitu warokoh min nurin, seperti kertas namun itu cahaya, seperti itu sahabat. Ilham setelah 30 tahun. Bi ayyam nahahu afdala jami'is salawati, dengan menganugerahkan kepada Syekh Muhammad Al-Bakri, yaitu Allah itu menganugerahkan setelah 30 tahun bertawajuh, Allah Ta'ala menganugerahkan kepadanya dengan paling bagus-bagusnya segala solawat, paling bagus-bagusnya, paling afdalnya segala solawat. Jadi setelah bertawajuh selama 30 tahun, Allah Ta'ala menganugerahkan kepada Syekh Muhammad Al-Bakri sepaling bagus-bagusnya, sepaling afdal-afdalnya segala salawat, yaitu salawat Al-Fatih yang diilhamkan sahabat. Wa qala ba'du sadatil maghribi, dan berkata sebagian sadah, sayyid-sayyid dari Maghribi, berkata annaha, bahwasannya sesungguhnya salawat Al-Fatih itu nazalat turun alaihi atas Syekh Muhammad Al-Bakri fi sahifatin, di dalam kertas dari Allah, minallahi, dari Allah, sama juga dari sebelumnya sahabat. Wa qala ba'duhum, dan juga berkata sebagian sayyid-sayyid dari Maghribi, al-marratu,
satu kali minha dari pembacaan salawat al-fatih ta'dilu itu menyerupai, menyamakan asyarata alafin 10.000 pada salawat yang lain. Seperti itu sahabat. Dalam riwayat lain namun lemah 600.000, itu juga lemah sahabat. Kita ambil yang agak-agak kuat seperti itu sahabat. Waqala, dan lanjutannya waqala, dan berkata Syekh Muhammad Al-Bakri di sini berkata sahabat, man barang siapa qara'ah membaca hadis salata pada salawat ini marratan wahidatan, satu kali fi umrihi di dalam hidupnya. Jadi di dalam hidupnya cukup membaca satu kali. Seseorang yang membaca satu kali di dalam hidupnya wa dakhala an-nar, dan kemudian masuk neraka, maka yaqbiduni, maka dia mengenggam kepadaku, kayak nyantol, minta digendong seperti itu sahabat, minta digendong baina yadayillahi ta'ala, di antara sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang itu pernah membaca salawat al-fatih satu kali di dalam hidupnya, ketika masuk neraka dia itu kayak menggenggam, memegang kepada Syekh Muhammad Al-Bakri. Yakbiduni, dia menggenggam aku, atau tangannya menggenggam tanganku di antara sisi Allah. Seperti itu sahabat, Masya Allah. Wa adkhalaha, asalnya kan Misri. Syekh Muhammad Al-Bakri Mesir. Pertamanya, lahirnya di sana. Nah, wa adkhalaha, dan memasukkan kepada salawat al-fatih tadi ilal maghribi, kepada Maroko. Mesir, Maroko kan jauh sahabat. Maroko kan dekat Spanyol sana, paling baratnya Arab. Nah, yang membawa atau memasukkannya salawat al-fatih ini kepada Maghribi Abu Salim Al-Ayyashi. Biar kita tahu, Abu Salim Al-Ayyashi sekitar 1090. 1090. Jadi ini pun lebih tua daripada Said Ahmad At-Tijani yang memasukkan kepada Maroko sahabat. Said Ahmad At-Tijani belum lahir, ini sudah masuk ke Maroko salawat al-fatih. Ini catatan ini di dalam kitab Al-I'lamu Lizirikli juz 4 halaman 129. Abu Salim Al-Ayyashi Abdullah bin Muhammad pengarangnya. Terus sahabat wahtussoh, dan dikhususkan, dispesialkan, dikhususkan Asy-Syaikh At-Tijani. Syekh At-Tijani ini dikhususkan atau dispesialkan bisirriha, dengan rahasia-rahasianya Al-Fatih. Memang Syekh Muhammad Al-Bakri, namun Said Ahmad At-Tijani ini ada keistimewaan khusus pada Said Ahmad At-Tijani. Nah, di sini yang kita tidak tahu apakah langsung dari Syekh Muhammad Al-Bakri secara ruh atau juga dari ilham yang sama, Allahu a'lam. Nah, di sini dijelaskan tafaddulan minallahi ta'ala, dikhususkan kepada Said Ahmad At-Tijani ya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Said Ahmad At-Tijani. Seperti itu sahabat. Dan istilah dikhususkan kepada Said Ahmad At-Tijani ini dalam kitab Jawahirul Ma'ani li Sayyidina Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Wa Syekh At-Tijani, dan adapun Syekh At-Tijani radhiyallahu an lam yakul, itu tidak pernah berkata bi annaha, dengan sesungguhnya bahwasannya salawat al-fatih itu afdalu minal Quran, lebih baik dari Quran. Sayyid Ahmad At-Tijani tidak pernah berkata itu. Autuwazinu bihi, atau menyamakan, menyeimbangi dengan Al-Quran, juga tidak sahabat. Waman nasabah, dan adapun orang yang menisbatkan, menyandarkan ilahi kepada Imam At-Tijani dzalik, hal tadi, Sayyid Ahmad At-Tijani berkata bahwasanya ini sama dengan Al-Quran atau sepadan dengan Al-Quran. Barang siapa yang menisbatkan seperti itu, fahuwa kadzibun, maka dia itu pembohong sahabat. Waqad syarrah, dan sungguh telah menjelaskan Sayyid Ahmad At-Tijani bi annal Qur'ana afdalul kalami, bahwasanya sungguhnya Al-Quran itu paling bagus-bagusnya firman, kalam Allah, kalam. Seperti itu sahabat. Wala yataraddadu, dan tidak boleh ada keraguan fi hadza, di dalam hal ini, kelebihan Al-Quran. Akilun, orang yang berakal, minal muslimina, dari orang-orang muslim. Jadi tidak boleh ada keraguan hal ini tentang kelebihan Al-Quran pada segala kalam. Tidak boleh ada keraguan bagi orang yang cerdas, punya otak, dari orang muslim.
Hal ini tentang pernyataan Sayyid Ahmad At-Tijani ini ada di dalam kitab Raddu Akadzibil Muftarina ala Ahlil Yakin di Sayyidi Muhammad Al-Hafidh At-Tijani Al-Misri pada halaman 1921. Jadi banyak memang yang berbohong menisbatkan kepada Sayyid Ahmad At-Tijani, apalagi yang fanatik-fanatik langsung bilang ini Sayyid Ahmad At-Tijani dapat ilham, salawat ini langsung dari Allah. Itu yang fanatik-fanatik. Padahal logikanya ini pencetusnya adalah Syekh Muhammad Al-Bakri. Memang ada spesialis, ada keistimewaan dari Allah kepada anugerah Sayyid Ahmad At-Tijani. Nah, namun kita tidak pernah ada satupun yang kitab langsung menyatakan Sayyid Ahmad At-Tijani dapat ilham, dapat dari Rasulullah. Tidak ada, sahabat. Tidak ditemukan hal itu, sahabat. Jadi ini adalah bersanad kepada Syekh Muhammad Al-Bakri atau sama-sama ilham. Jika memang Sayyid Ahmad At-Tijani itu hakikatnya dapat ilham dari Allah, ya sama. Halnya satu, Allah Ta'ala dahulu menurunkan kepada Sayyid Muhammad Al-Bakri. Zakarah menyebutkan Sayyidi Gusti saya Ahmadus Sawi, yaitu Ahmad As-Sawi fi syarhi ala Wirid Dardiri, di dalam syarahnya atas kitab Wirid Ad-Dardiri. Annaha, bahwasannya sesungguhnya salawat Al-Fatih tunsabu ila Sayyid Muhammad Al-Bakri itu dinisbatkan secara global. Sudah banyak ulama-ulama yang mengatakan pencetusnya yaitu Sayyid Muhammad Al-Bakri. Wa dzakara, dan menyebutkan juga annaman shalla biha, yaitu Sayyid Ahmad Al-Bakri yang mengatakan annaman shalla biha, bahwasanya seorang yang bersalawat dengan salawat Al-Fatih marratan wahidah fi umrihi la yadkhulun nara, itu tidak masuk kepada neraka. Beda dengan yang tadi. Yang tadi itu lebih valid, sahabat. Siapa yang dalam hidupnya membaca salawat Al-Fatih satu kali terus masuk neraka, maka dia akan memegang aku di antara sisi Allah. Sedangkan yang ini, yang kedua, yang tidak masuk neraka, bagi saya pribadi ini, sahabat, ya Allah wa'alam, itu lebih lemah dengan daripada yang pertama, karena juga sama-sama perkataan beliau Syekh Muhammad Al-Bakri Al-Khlawatiyah. Lanjutannya adalah, sahabat, waman dawamah, dan barang siapa yang merutinitaskan alaiha, atas pembacaan salawat Al-Fatih arba'ina yauman, selama 40 hari, sahabat. Selama 40 hari membaca salawat Al-Fatih berapa? Cukup satu kali, nggak apa-apa. Cuma rutin selama 40 hari. Dalam harinya satu kali minimal, sahabat. Taballahu, maka Allah Ta'ala mentobati atau memberi tobat alaihi, kepada orang yang beristiqomah tadi selama 40 hari membaca salawat Al-Fatih min jami'id dunubi, dari segala dosa. Yaitu yang dimaksud adalah dosa kecil. Wa man dawama, dan barang siapa yang merutinitaskan al-Fatih lima uliqa, atas salawat Fatih, yaitu Al-Fatih lima uliqa, yamutu, maka orang itu akan mati alal imani, atas iman qat'an, dengan pasti. Wakila, dan juga diucapkan konon, man, bahwasannya seseorang wadhaba, yang merutinitaskan alaiha, atas salawat Al-Fatih kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marratin, 100 kali, setiap hari dibaca 100 kali, ingkasyafah, maka terbuka, menjadi terbuka lahu, bagi orang tadi yang membaca 100 kali setiap hari, kathirun, banyak sekali, minal hujubih, dari satir-satir. Ini juga bisa hajabi, sahabat, ya, di kamus, tapi ini jamaknya, jamak taksir, minal hujubi, dari beberapa hijab-hijab yang tertutup antara manusia dengan alam gaib, hijab kepada Allah, kepada alam malaikat, dan lain sebagainya. Kathir, banyak sekali yang terbuka bagi yang mengamalkan salawat Al-Fatih ini 100 kali, sahabat. Jadi hijab yang dimaksud, suatu contoh, pintu kerezekian tertutup jebol, pintu hajat tertutup jebol, banyak sekali hijab-hijab penutup, penghalang-penghalang akan terbuka. Namanya juga salawat pembuka, salawat Fatih. Jadi kathirun minal hujubi wa hasala, dan hasil lahu, bagi orang tadi, maka orang tadi akan menghasilkan, yang mengamalkan 100 kali setiap hari tadi, minal anwari, dari beberapa cahaya-cahaya, sahabat. Cahaya banyak kita bisa artikan, cahaya ilmu, cahaya kebaikan, cahaya dari Allah. Intinya banyak dari cahaya-cahaya, wa qada'il autar, dan juga untuk memenuhi berapa kebutuhan-kebutuhan, semuanya akan terpenuhi bagi yang mengamalkan setiap hari 100 kali. Ma la ya'lamu qadrahu illallah, yang tidak ada mengetahui kepada kadar-kadarnya itu kecuali Allah, sahabat. Maksudnya orang itu menghasilkan dari cahaya-cahaya
dan juga terkabulnya hajat, yaitu sesuatu yang dia dapatkan itu sesuatu yang tidak tahu kadarnya kecuali Allah selain Allah, dari pembukanya hijab, dari cahaya-cahaya dan lain sebagainya. Nggak ada yang tahu kadarnya kecuali Allah. Jadi tidak bisa dibayangkan dengan manusia. Insya Allah sangat besar kalau sudah dinisbatkan seperti itu. Dan di sini yang terakhir sahabat dijelaskan, warawa, dan juga meriwayatkan Imam Muhammad Al-Bakri, sahabat Syekh Muhammad Al-Bakri juga meriwayatkan anna man talaha, bahwasanya siapa orang yang membaca solawat Al-Fatih alfa marratin, 1000 kali, membaca salawat Al-Fatih 1000 kali, fi lailatul khamis, pada malam Kamis. Yang pertama pada malam Kamis, au lailatul jumaati, atau malam Jumat. Malam Jumat, awil itsnaini, atau malam Senin. Jadi siapa yang membaca 1000 kali setelah malam Jumat, malam Kamis, malam Senin, 3 ini Kamis, Jumat, Senin, ijtama'ah, maka orang itu akan berkumpul. Orang itu berkumpul bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, entah di dalam dunia ataupun di dalam akhirat. Tentunya maksudnya ini nanti di surga sahabat, berkumpul dengan Nabi. Tentang di dunia itu adalah bonus, seperti itu. Adalah bonus dari salawat Al-Fatih untuk sahabat. Tapi caranya salawat Fatih yang dibaca 1000 kali pada malam Senin, malam Jumat, malam Kamis, yaitu watakunu at-tilawatu, dan adanya pembacaan tadi ba'da sholati arba'i raka'atin, setelah sholat 4 rakaat. Jadi pembacanya setelah 4 rakaat baru baca 1000 kali yang namanya sholawat Al-Fatih. Tapi orang itu dalam rakaat yang 4, yakra, orang itu membaca fil ula, pada rakaat yang pertama, surat Al-Qadri, pada surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Itu pada rakaat pertama. Membacanya berapa kali? Salasan, 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu dibaca 3 kali. Dan kelanjutannya wa fi tsaniyah, dan di dalam rakaat yang kedua, al-zalzalah kadzalik, yaitu membaca surat Al-Zalzalah juga 3 kali. Apa yang kedua? Yaitu Zalzalah. Zalzalah itu seperti ini sahabat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Itu yang Zalzalah. Sedangkan wa fis tsalitsah, dan di dalam rakaat yang ketiga, Al-Kafiruna kadzalik, juga membaca surat Al-Kafirun pada rakaat yang ketiga 3 kali. Sama-sama 3 kali juga. Qul ya ayyuhal kafirun, itu juga 3 kali. Dan yang terakhir adalah wa fir rabi'ati, dan di dalam rakaat yang keempat, al muawwadataini kadzalik, yaitu 2 muawwadatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, masing-masing 3 kali. 2 ini pada rakaat yang keempat. Jadi harus dihafalkan. Yang pertama membaca surat Al-Qadar 3 kali. Rakaat yang kedua membaca surat Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu sahabat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, zalzalah. Dan yang ketiga adalah surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun 3 kali. Dan yang keempat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 2 surat ini. Pada rakaat yang keempat juga dibaca masing-masing 3 kali. Maka ketika mengamalkan ini sahabat, khasiatnya Masya Allah sekali. Sudah dijelaskan di sini akan bertemu dengan Nabi, hal yang paling tinggi. Seperti itu sahabat. Dan di sini dijelaskan wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain dalam mengamalkan yang tadi 4 rakaat, wa yubakhiru, dan dia itu mendupakan atau membakar dupa, ya, ada dupa-dupa. Inda tilawati, saat membaca 1000 kali itu, sholawat Fatih 1000 kali, dia membakar dupa sahabat, bi'udin, dengan gaharu kalau ada, tapi tidak harus gaharu, intinya dupa, kayu apa saja, ini dalam riwayat yang lain. Namun tidak harus, namun lebih baiknya membakar dupa, itu lebih baik. Namun tanpa pembakaran dupa juga tidak masalah sahabat. Wa in syi'ta fajarrib, jika engkau mengharapkan khasiat ini, keajaiban ini, maka cobalah. Cobalah, ditantang sahabat. Masya Allah, semoga yang mengamalkan ini adalah orang yang penuh barokah, bermanfaat. Jadi jangan lupa tawassulnya, yaitu ada Syekh Muhammad Al-Bakri. Syekh Muhammad Al-Bakri ditambahin Al-Khulwatiyah boleh, dan Sayyid Ahmad At-Tijani. Dibilang Sayyid juga sama. Sayyid Muhammad Al-Bakri juga sama sahabat. Seperti itu. Jadi untuk sahabat,
yang mengamalkannya, ingin merutinitaskannya dengan amalan yang paling masyhur tanpa berat dan juga enak, yaitu membaca sholawat fatih setiap hari 11 kali. Itu yang udah masyhur sahabat, yang rezekinya lancar, hajatnya lancar, apalagi dibaca seperti sholawat nariyah 11 kali setiap habis sholat. Jelas jauh lebih baik lagi sahabat. Masya Allah. Sekian sahabat, semoga ilmu ini bermanfaat dan barokah untuk sahabat semua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi